tapi harus ditanya informasi ini ke-PK-an yang termasuk ke-PK-an. Karena kan sensitif. Orang datang ke sana pengen beli, nggak bisa beli. Cuma gara-gara sponsornya Mandiri. Nah, kalau kamu tanya kan, ada nggak kemungkinan, ini karena belum bertanya, saya jadi bertanyanya kemungkinan. Ada nggak kemungkinan bahwa di luar Mandiri kamu bisa belanja juga? Mungkin bisa teman-teman lain yang jawab. Soalnya Priska pribadi nggak ikut liputan Pak karena masih di Padang. Ya nggak apa-apa. Kalau masih di Padang. Oke, benar-benar. Hana mana Hana Afifah? Ya Pak. Nah, gimana kamu menjelaskannya? Bisa melalui pembayaran tes seperti biasa Pak. Iya, nah bisa ya, bisa. Tapi kamu tidak boleh menyatakan bisa. Itu versi kamu. Kamu tapi udah punya apa namanya? Oh bisa. Nah, itu yang disebut KPK-an, Hana. Tapi kamu tetap KPK-an tadi, kamu mesti konfirmasi kepada siapa? Ketua panitia, bukan peserta juga. Kalau peserta hanya ngomong juga bisa sama kayak kamu juga, Hana, nanti jawabannya bisa kali gitu. Gitu ya, Hana ya, belajarnya gitu ya. Ya. Itu pasti kamu harus tanya ketua panitianya. Nah, nanti kalau kami yang belanja di luar Mandiri bisa nggak? Nah, dia harus jelaskan. Nah, dia pasti senang menjelaskan, orang yang merekam kamu kok. Dia apalagi disebut-sebut seperti publikasi. Itu kan wah nih ada yang publikasi nanti gitu. Itu namanya KPK-an juga, KPK-an jurnalistik. Nah, asik kan belajarnya. Terus saya nyambung lagi, jejaring dan lobby. Dari mana Afifah, Hana, Rizka bisa merekomendasi festival diskon nasional BUMN Nasution di lapangan Bandeng mengenai UMKM tadi? Dari mana kamu dapat info itu? Awalnya dari internet Pak, terus saya cari-cari lagi dari Instagram. Terus? Dari info Jakarta Timur gitu, kan kita lagi nyari-nyari gitu buat liputan kemana. Terus ada berapa rekomendasi gitu kan. Akhirnya setujunya yang ini, yang diskon ini gitu. Ya. Nah itu kan, itu penting. Dari mana kamu dapat info, lalu menjadi pertanyaan, biasanya kontak personnya, penghubungnya. Ternyata kamu nggak pakai penghubungnya, langsung ke lokasi ya, setelah dari Instagram gitu ya, nggak dapat penghubungnya. Jadi ini dia yang saya maksud dari keterangan ini. Di jejaring dan lobby kamu lemah nih, teman-teman berempat lemah. Jejaring dan lobby nggak ada kontak personnya ya, CP-nya nggak ada ya, CP-nya, kontak personnya nggak punya ya. Halo. Iya Pak, jadi langsung dari Instagram aja, sama dari Google gitu. Iya ya. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, sampai pulang pun kamu nggak ada satu nama atau satu nomor yang kamu bawa? Hana, Afifah, Rizka. Iya Pak, nggak ada. Nah, itu pamarilah kalau jurnalis sudah sampai di TKP, sudah sampai di lokasi, begitu pulang nggak bawa mana yang bisa dihubungi. Itu kan kamu belajar nih, verifikasi, klarifikasi, konfirmasi. Ya kan? Halo. Ya, kita ngobrol aja kok. Iya Pak. Ya. Nah, ini yang saya maksud. Verifikasi, klarifikasi, konfirmasi wajib, bukan lagi sunat. Wajib bawa pulang itu. Untuk apa? Kan kalau kamu bawa pulang kan begitu kamu susun lagi, kamu analisis. Nah, nanti di sini nih di bagian analisis. Ya elah, gue belum nanya nih, kenapa gini. Nah, tapi kan kamu nggak bisa nanya. Nggak mungkin kamu datang lagi. Yuk kita ke lapangan Banteng lagi yuk. Ngapain? Gue belum konfirmasi nih. Paling bertiga kamu ngomel-ngomelan. Mana sih, kenapa kamu nanya-nanya itu? Tadi udah nanya satpam, kamu nanya nomornya. Afifah lagi nanya, pokoknya gue disalahin gitu. Si Rani lagi ngomong, ya kenapa pada nggak ada? Berempat pada nggak nanyain ya? Iya, namanya juga ini lagi
statusnya kamu lagi belajar, lagi praktik. Apa? Tapi saya kasih tahu ya, nanti kalau ada kamu dapat tugas dari dosen lain, lengkap lah, begitu ya caranya ya. Kamu pakai ini nih, ada jejaring dan lobby ya. Ini namanya disebut apa? Kesadaran. Masa sih kamu berempat mau dibilang ya kamu berempat nggak punya kesadaran ya, gitu kan gitu. Enggak kan ya, nggak begitu kan? Nggak begitu kan? Bukan, bukannya nggak sadar, yang belum ada apa? Belum dapat informasi bahwa itu punya nilai berita dan penting. Nah, sekarang kita loncat. Setelah kesadaran kita lewati, loncat ke pengetahuan. Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan dalam Festival Diskon Nasional BUMN Mandiri di Lapangan Banteng mengenai UMKM? Nah, pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Festival Diskon itu udah berapa kali dilaksanakan? Festival Diskon Nasional sudah berapa kali dilaksanakan? Baru berlangsung sekali. Kemarin sih lihat dari Google itu yang kedua gitu, Pak. Nah, kan udah kedua, nggak apa-apa kita diskusi. Baru pertama atau sudah berlangsung 2 kali? Ada pertanyaan lanjutan lagi. Apa perbedaan antara yang pertama dan yang kedua? Gitu. Kalau saya sih kemarin kurang tahu gitu sih, Pak. Kan kita cari-cari dari Google gitu, Pak. Tunggu, memang kamu tidak tahu. Ya di situ itu letaknya poin bertanya kepada ketua panitia. Benar kan? Ya, Pak. Ya kamu memang tidak tahu. Taunya tuh memang gua nggak tahu dong. Ya. Terus belum lagi ini. Mengapa ini dilaksanakan yang kedua? Kalau ada kedua kan berarti ke satu dianggap sukses. Oke. Nah, kan dia kasih tahu perbedaannya. Satu ini dulu diselenggarakan sebelum pandemi, jadi lebih sukses. Nah, begitu misalnya, makanya ada yang kedua. Tapi kamu baru coba-coba nih yang kedua. Nah, mungkin bisa menjawab tadi. Itulah sebabnya kami belum tahu cara promosinya. Jadi dia sepi pengunjung karena panitia ini nggak tahu cara promosinya. Tapi itu pendapat harus dari dia, bukan dari kita. Bisa saja pendapatnya beda, tapi tetap wajib menghubungi, mencari kan kita esensi jurnalis ada 6 tuh. Cari narasumbernya siapa. Nah, itu untuk pengetahuan umum. Pengetahuan umum tuh bisa berkaitan gitu. Festival Diskon kenapa dinamakan Festival Diskon Nasional? Nah, Afifah, Hana sama Fiska kan belum tahu juga kenapa dinamakan. Iya. Iya, Pak. Ya, belum. Iya, kalau tahu kamu terbatas hanya dari info mengenai dari Google misalnya. Nah, tapi perlu diverifikasi ke ketua panitianya lagi. Kalau ketua panitia pada saat kamu kunjungan tidak ada, kamu tanya kepada ya panitia itu kan yang namanya panitia nggak sendiri, ada bagian sekretaris, ada bagian publikasi gitu ya. Iya, Pak. Lalu, bisa tanya kepada dia, minta nomornya, bisa juga minta nomor ketua panitia. Bekal begitu pulang, nanti gua hubungi nih ketua panitianya, gue telepon. Terima kasih ya Pak, nanti saya akan hubungi kepada Bapak Bambang misalnya, ketua panitia, gitu tuh. Udah, oke. Sekarang lanjut lagi nih. Prinsip jurnalistik, itu kan pengetahuan umum tadi. Prinsip jurnalistiknya, dia muter lagi. Nggak sabar dia. Tunggu. Prinsip jurnalistik. Nah, prinsip jurnalistik apa sih? 5W 1H. Klasik apa? Liputan festival diskon apa? Siapa? Nah, siapanya belum ada nih. Siapanya? Peserta, kamu dapat nggak peserta ada berapa UMKM itu yang ikut di dalam itu festival itu? Ada berapa jumlahnya? Hana, Afifah, kita ngobrol. Ada Pak, dapat. Tapi datanya disimpan sama Rara. Kita sempat nanya. Oh, udah. Tanyanya ke siapa? Ke bagian informasi senternya. Iya, bagian informasi ini makanya belum diverifikasi kepada ketuanya. Artinya begini maksud saya, bagian informasi center udah benar. Cuma nanti harus ada keberimbangan. Ketua panitia bilang apa? Bisa saja dia berbeda dengan bagian informasi. Informasi ternyata
yang terbaru malahan ketua panitianya. Udah pokoknya itu bagian ya. Itu sekedar diskusi aja. Terus apalagi nih? Siapa? Kapan? Itu kan tadi udah festival yang pertama kapan? Festival yang pertama kapan udah ketahuan tadi? Kapan festival yang pertama? Apakah 2020? Ini kan yang kedua. Halo, mana ngobrolnya hilang?